Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya wa la rasul ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum sallallahu alaihi wasallam. Saya berikut sekeluarga besar yang sangat saya muliakan, para saudara-saudara semua, teman-teman seperjuangan yang juga saya muliakan, Risma putra putri, para pemuda semua yang menjadi kebanggaan orang tuanya, kebanggaan desa ini, kebanggaan seluruh kita, sehingga kita semua memiliki generasi yang luar biasa. Alhamdulillah, yang pertama mari kita memuji syukur kepada Allah, kita masih diberi kesehatan, kenikmatan yang sangat luar biasa. Semoga syukur kita mendapatkan barokah, keberlimpahan, kenikmatan yang berlipat ganda dari Allah, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Salam semoga tetap tercurahkan ke harga Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dengan berkah cinta kita kepada sang Nabi diberi berkah syafaat beliau sejak masih di dunia ini, apalagi kelak di hari kiamat. Selanjutnya mari langsung saja bersama-sama kita memulai mujahadah acara kita pada malam hari ini dengan kita mulai bersama dengan memperbarui iman kita, membaca syahadat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وجميع أخوانه وسلم الأولياء وسلم شعبة التبين تبين لنا عظيم سنة بالإنجيل الملك القربين القربين الروحانيين حملة العرش والخلف الرشيدين ولبيتهم والأجمعين شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أنهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمنا الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. الله العظيم إن الله غفور رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Sebelum kita tutup doa, mungkin sedikit hal yang semoga bisa menjadi tambahan keilmuan bagi kita semua. Kemarin itu Pak Santo ngobrol-ngobrol dengan saya, itu kan kalau acara seperti ini biasanya sambil diselingi ngaji, tapi pasolatan. Harapannya semoga minimal apa ya, ibadah keseharian kita beres. Jadi seminim-minimnya kita mengetahui keilmuan basic dasar. Nah, malam hari ini saya nggak akan menjelaskan keilmuan yang terlalu banyak, panjang lebar, nggak, singkat saja. Mungkin saya hanya mau mengambil beberapa poin-poin penting yang insya Allah bisa banyak bermanfaat untuk kita semua.
Kalau dalam hal fasolatan berarti hubungannya dengan fikih, fikih yang berhubungan dengan sholat. Kalau kita mau sholat, berarti awal mula kita harus paham dahulu. Cek sinyalnya putus nyambung ya, tapi nggak kayak cintamu kan. Jadi kalau kita mau sholat, yang pertama perlu kita ketahui kan kita harus tahu caranya bersuci dulu. Bersuci ini ada sarana bersuci itu sebenarnya ada dua. Yang nomor satu air, yang kedua batu. Batu itu berarti kalau kita mau istinja. Dan yang ketiga, tiga berarti bukan dua. Yang ketiga debu. Debu itu khusus kalau kita mau tayamum. Jadi kalau secara normal, kondisi normal itu ya secara umum alat sarana bersucinya ya hanya air saja, hanya air. Kalau dalam kondisi darurat misalnya kita kencing, boleh kita istinja dengan batu. 3 batu yang kering itu ya biasanya lebih mudah dilakukan oleh laki-laki. Kalau yang perempuan kayaknya agak sulit. Licet kabeh. Itu hanya pada kondisi darurat. Tapi kalau ada air ya istinjanya, ceboknya ya pakai air kan gitu. Air sendiri lah berarti kita harus lebih banyak membahas tentang air karena pada kondisi normal kita lebih banyak menggunakan bersuci dengan air. Air itu dibagi menjadi dua. Air secara umum itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya air sedikit, ada yang namanya air banyak. Kalau air sedikit itu berarti kurang dari 2 kulatain ya, dieling-eling. Kalau air banyak berarti sudah lebih dari 2 kulatain. Kulatain atau 2 kulah itu seberapa? Kalau kita literkan sekitar 148 liter. 148 liter. Atau kalau mudah mengingat-ingat ya 150 gitu aja. Yus kacek 2 liter ya gampang ditoleransi ya. 150 liter itu berarti 2 kula. Kalau mencapai itu berarti sudah termasuk air yang banyak. Kalau kurang berarti air itu disebut air yang sedikit. Air ma'un qalil wa ma'un katsir. Kalau air sedikit konsekuensinya apa? Air yang sedikit kurang dari 2 kula atau kurang dari 150-an liter, atau kalau ukuran penampung air jeding ya, ngerti atau jeding ini ukuran 60 cm persegi, panjang 60, lebar 60, tinggi 60, itu berarti kalau diisi air segitu kira-kira sudah mencapai 2 kula. Kalau kurang dari itu berarti sedikit. Air sedikit kejatuhan najis meskipun airnya tidak berubah sama sekali, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya. Kalau air sedikit kena najis, hukumnya sudah menjadi air mutanajis. Berarti air itu hukumnya najis, sudah najis. Misalnya banyu segelas kena telek cecak plung ya toh, tapi warnanya tidak berubah, misalnya tetap bening, itu sudah najis. Jangankan keminum, kesentuh saja, kalau itu pakaian kecipratan kecipratan itu, maka ya kamu sudah tidak sah untuk melaksanakan sholat. Nah itu kalau air sedikit. Atau misalnya 1 ember itu juga masih air sedikit, kok ketelekan tikus atau telek cecak atau telek pitik atau apa, kalau itu hanya sedikit meskipun tidak berubah sudah dihukumi najis. Kalau air banyak berarti lebih dari 2 kula. Kalau kejatuhan najis, kalau tidak berubah airnya, orang berubah warnane, orang berubah rasane, orang berubah ambune, berarti air itu dihukumi tetap suci. Ya, misalnya kolah gede banget ketiban telek cecak setitik ora masalah. Atau air yang luas di kali, di sungai misalnya, itu kena najis sedikit tidak masalah karena ukurannya sangat banyak. Tapi air banyak lebih dari 2 kula, tapi kalau kena najis dan berubah, misalnya air 1 drum atau 1 penampungan air yang besar itu, tangki air sampai 200-an liter misalnya, tapi kena najisnya sangat banyak. Najisnya misalnya 1 pickup, 1 mobil pickup atau 1 truk
ya berubah airnya, maka hukumnya menjadi najis. Meskipun banyak, kalau berubah maka hukumnya menjadi najis. Nah ini diperhatikan, karena nanti kalau kalian itu mau bersuci, masalah air gak beres, ya ora sah salate, tidak sah, tidak terasa. Sakwise niku perkara sing penting malih. Apalagi yang penting, kita anggap saja bersuci beres, itu hadas kecil. Terus kita mau wudhu menggunakan air yang sudah beres, ya wudhu yang seperti yang kita tahu, niat membasuh muka, membasuh tangan sampai siku ini harus basah. Aku kadang tahu ngerti pelanggaran wong wudhu iki lho, nggo lengan dawa to, lengan panjang hanya dibuka segini, ngene tok. Terus sipik-sipik yang dibasuh hanya lengannya sini. Yo rasa ya, kalian itu diperhatikan harus sampai sikutnya, sikute kudu tawas. Terus sebagian kepala yang penting sudah basah, gitu saja. Di ujung rambut, di ujung kening ini sudah sah. Terus sambit sama terakhir membasuh kaki sampai mata kaki, kaki polok belakang itu juga harus tumit dibasahi sampai minimal mata kaki. Kalau sampai lutut ngasih dengkul ini itu hanya sunnah. Kalau dilaksanakan yang mendapat pahala, kalau tidak sampai mata kaki itu sudah sah. Nah, itu masalah wudhu yo. Nek masalah hadas besar gampang meneh, penting kerujukan teles kabeh saka dhuwur ngasih ngisor pun sah. Niat ngilai hadas gede fardhu lillahi ta'ala mentok bujuk langsung sah. Nawatul husla lirofil hadasin akbar fardhu lillahi ta'ala. Nek ora hafal Arab ya pakai bahasa Indonesia ya nggak apa-apa. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar fardhu lillahi ta'ala, gebyur meratakan seluruh kulit, seluruh tubuh dari atas sampai bawah. Itu kalau hadas besar. Pun anggap beres, bersuci beres, kita masuk sholat kalau kita sholat sendiri-sendiri ya seperti yang kita tahu. Kalau kita berjamaah itu kadang ada saya melihat beberapa pelanggaran. Makmum, kita menjadi makmum wajib setelah imam. Takbiratul ihram itu pertama baru niat itu loh, Allahu Akbar itu loh. Itu tidak boleh, jangankan kok mendahului, bersamai imam langsung batal. Allahu Akbar, imamnya baru muni akbar, baru huruf ba, di belakang sudah ada yang nyaut, langsung muni Allahu Akbar. Dia si makmum baru masuk langsung batal. Jadi makmum itu wajib setelah selesai imam benar-benar selesai membaca takbiratul ihram. Huruf ro terakhir akbar, huruf terakhir kan ro itu. Imam sudah benar-benar selesai membaca Allahu Akbar, selesai baru makmum boleh takbiratul ihram Allahu Akbar. Kalau enggak, imamnya belum selesai, huruf ro terakhir belum terbaca, kok langsung nyaut Allahu Akbar. Hanya itu, belum berhenti imamnya, makmum langsung Allahu Akbar, batal langsung. Itu ibarat kayak pintu tanpa rumah, baru membuka pintu masuk langsung keluar. Nah itu kita hati-hati. Lebih baik benar-benar yakin imamnya selesai Allahu Akbar takbiratul ihram, baru kita masuk di belakangnya menjadi istilahnya makmum, langsung takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Dan beberapa hal yang lain. Kalau yang wajib itu dalam sholat, bacaan wajib itu hanya dua, Fatihah dan tasyahud, tahiyat ya. Fatihah dan tahiyat atau tasyahud. Yang lainnya bacaan sholat itu tidak wajib. Doa iftitah dibaca mendapat pahala, tidak dibaca Allahu Akbar langsung Al-Fatihah itu sudah sah. Surat-suratan setelah Fatihah waladhdallin amin, kalian membaca surat Al-Quran dibaca berpahala. Kalau tidak juga sholatnya tetap sah, tidak dosa. Ruku subhanarabbil azim wa bihamdi itu dibaca berpahala. Kalau sampai yang diam saja itu saja sudah sah. Diam yang penting tumak ninah berhenti sejenak, yang wajib berhentinya itu membaca dapat pahala, tidak tetap sah, tidak dosa. Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu itu dibaca yang berpahala, kalau tidak tetap sah. Sujud juga begitu, subhanarabbil a'la.
Kalau kita hafal lebih baik memaksimalkan pahala keutamaan sholat ya kita baca semua. Tapi kalau ada orang yang baru tobat, baru belajar sholat, ya jangan dipaksa hafal semua. Dia sudah mau melaksanakan sholat aja udah luar biasa, kok malah wah ini kalau nggak hafal nggak sah sholat. Orang sido tobat sesuk langsung umat meneh. Lah itu jadi bacaan wajib, yang fardu, rukun wajib, rukun sholat wajib itu hanya 2. Fatihah dan tasyahud alias tahiyat itu dan lain sebagainya. Mungkin terakhir kalau dalam fasolatan poin-poin yang penting lagi ketika kita sholat kan ada kita mengangkat tangan ya seperti takbiratul ihram itu kan ngangkat tangan Allahu Akbar, mau rukuk juga ngangkat tangan Allahu Akbar, mau i'tidal juga ngangkat tangan sami Allahu liman hamidah. Mengangkat tangan dalam sholat itu hanya 4 tempat, diuling-uling 4 tempat. Apa saja itu? Yang pertama ketika baru niat itu takbiratul ihram, baru niat takbiratul ihram itu disunahkan mengangkat tangan Allahu Akbar. Kalau nggak ngangkat tangan apa boleh? Boleh, tetap sah. Mau langsung sedekap langsung Allahu Akbar. Yang wajib baca Allahu Akbarnya itu. Yang wajib takbiratul ihram, disunahkan mengangkat tangan. Itu yang pertama takbiratul ihram disunahkan angkat tangan. Yang kedua ketika mau rukuk Allahu Akbar subhanallahil azim itu juga disunahkan mengangkat tangan. Terus mau i'tidal sami Allahu liman hamidah itu juga disunahkan mengangkat tangan. Yang keempat apa yang disunahkan mengangkat tangan? Setelah diingat-ingat setelah tasyahud awal. Setelah tasyahud awal, tahiyat awal. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatun thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu kan kita berdiri itu kan? Berdirilah, ketika berdiri setelah tasyahud awal kita disunahkan mengangkat tangan Allahu Akbar. Kalau tidak setelah tasyahud awal, misalnya setelah rakaat pertama atau setelah rakaat ketiga, jangan mengangkat tangan, tidak disunahkan mengangkat tangan. Kita sujud setelah rakaat pertama misalkan, berdiri langsung sedekap, langsung tangannya pada posisi yang kanan di atas, kiri di bawah. Itu tidak usah mengangkat tangan. Yang disunahkan itu sekali lagi yang pertama takbiratul ihram, yang kedua ketika mau rukuk, yang ketiga ketika mau i'tidal sambil hamidah, yang keempat setelah tahiyat awal. Kalau tidak setelah tahiyat awal, kita habis sujud berdiri jangan mengangkat tangan tapi langsung sedekap ngerotok, langsung sedekap. Kalau tidak disunahkan kok kita dengan sengaja padahal tahu mau langsung angkat tangan, itu kita dianggap malah sudah melakukan 4 gerakan. Tangan kanan kiri ke atas 1, 2, terus kita kembali ke bawah 3, 4, bergerak 4 kali, sholate batal. Ini hati-hati. Padahal 3 kali saja sudah batal, apalagi 4 kali. Tapi kalau tidak tahu benar awam, ya mudah-mudahan diampuni. Yes, muka-muka dulu ya, sing ngerti. Gampang diampuni, gampang dikabul. Tapi kita yang belajar ini, ya kita merubahlah sehingga kualitas ibadah kita dengan ilmu, bukan hanya modal nekat, tapi insya Allah kalau kita tahu ilmunya, ibadah kita lebih sempurna, lebih mudah mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari Allah, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mungkin itu saja poin-poin penting yang saya anggap mungkin kita perlu mengetahui. Semoga bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan untuk detail yang lebih terperinci, ya kapan-kapan bisa diteruskan ngaji dengan Pak Santo, Pak Solatan dan seterusnya. Nah, sambil minta doanya karena saya juga insya Allah beberapa hari lagi mau kembali ke Jawa, semoga ya diberi selamat, kelancaran, dan yang di sini saya doakan istiqomah ibadah sehingga mendapat karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kegiatan kita ini yang kalian lakukan istiqomah, insya Allah dengan kata lain kita terhindar dari laknat, karena orang yang
istiqomah ngaji, zikir dan ilmu itu adalah golongan orang-orang yang dihindarkan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Talibul ilmi talibur rahmah, orang yang mencari ilmu adalah orang yang mencari rahmat. Dikonekan Nabi kan seperti itu. Ad-dunya mal'unah, dunia ini dilaknat, mal'unun mafiha, yang di dalam dunia ini juga semuanya dilaknat, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, dan segala sesuatu yang bisa menolong zikir itu, wa aliman au ta'liman, dan orang yang berilmu atau orang yang mencari ilmu. Maka insya Allah kalau kita istiqomah, kita dijauhkan dari laknat, senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup bersama dengan doa. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah khataya Rabbi zidni ilman nafi'an bi'ilmi amalan sholihan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allah اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر الكرام. اللهم لا تحرم اجرهم ولا تفتن بعدهم وتبرنا ولهم ولا كل الذي سبق الايمان ولا جعل كل من الذي محبوب الرحيم. ربنا هب لنا عز وجل من لدنك رحمة اللهم ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة حاجاتنا يقضي جميع حاجاتنا حج الآخرة ويسر الآخرة من الآخرة. ربنا تقبل منا وعسر عنك إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Demikianlah awal hingga akhir sedaya kelepatan, segala kesalahan dari saya pribadi. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kegiatan gini iki lho keren. Sing apik-apik sama ngerti iso di duplikasi luwih akeh. Nek sing elek terang-terangan wis pirang-pirang lek. Sing nom-nom gak terus gayeng kumpul iso rutinan iki. Ngaji ya keren. Tumpeng. Siapa anak sampean mau sisan ulang tahun? Kiai ini Sumber Sari. Iya. Haji Irman. Sing jopo belah kono ora tekane kok ngene. Ora nyetok ya wis. Pokoke akeh ngono wae. Turunan saya kelas melaku ya. Oh nek nang kene ngono. Nang ya melaku lho. Ketahun wingi kaya kalau aku nang kene kaya wis enak kaya tahun wingi wis melaku lancar lho. Nom-nom kumpul ngaji. Alhamdulillah.